pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita pada minggu kita pada saat ini, yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Inilah firman Tuhan, akan saya bacakan untuk kita semua. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatku. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Secara khusus di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, yaitu ibadah dan persembahan kepada Tuhan, atau penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Di dalam konteks kita yang mungkin masih beribadah di dalam rumah kita masing-masing dengan memakai tata acara ibadah secara tertulis maupun secara media sosial
yang disiarkan langsung. Dan mungkin sudah ada yang beribadah di gereja-gereja pada saat ini. Ini merupakan suatu tantangan yang baru bagi kita untuk memaknai peribadatan kita dan juga persembahan kita kepada Tuhan di dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Maka perlu sekali kita pahami bahwa di dalam era kita pada masa kini mungkin ada banyak orang yang melakukan ibadah dari rumah dan juga memberikan persembahan kepada gereja, dan ada juga yang mungkin tidak mengadakan ibadah di rumah karena kondisi yang sangat tidak mengizinkan ini. Tapi kali ini kita akan membahas tentang apa itu persembahan kepada Tuhan dan juga penyembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih, di sini kita memahami bahwa di dalam Ulangan 16 ini kita melihat bahwa ada 3 hari raya besar orang Yahudi, bangsa Israel, ketika mereka dipanggil keluar dari tanah Mesir. Yang pertama adalah hari raya Paskah, hari raya Paskah, hari raya Paskah, di mana mereka menyadari betapa luar biasanya Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan dari Mesir. Dengan tangan Tuhan mereka dikeluarkan dari Mesir dan mereka dibawa berjalan melalui padang gurun dan juga sampai kepada tanah Kanaan. Ini merupakan suatu rujukan kepada apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa kita telah dikeluarkan dari kuasa maut, kuasa dosa lewat darah Yesus Kristus. Itulah Paskah yang selalu kita rayakan, kita mensyukuri kuasa Allah yang telah memberikan keselamatan bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua adalah perayaan Shavuot, perayaan yang dirayakan setelah Paskah 7 kali 7 atau digenapkan menjadi 50 hari ke-50 setelah Paskah, dirayakan oleh umat Israel untuk mensyukuri berkat-berkat Tuhan lewat hasil panen yang mereka kerjakan, dan secara khusus adalah untuk mensyukuri pemberian Tuhan akan hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan lewat Musa kepada bangsa itu sebagai penuntun dalam kehidupannya. Jadi ini suatu tuntutan yang memberikan arahan dan bimbingan kepada umat Israel ketika mereka berjalan di padang gurun itu. Mereka dituntun oleh perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan hingga sampai mereka hidup di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Mereka selalu taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Dan jika kita nyatakan di dalam kehidupan kita bahwa kita selalu merayakan hari Shavuot ini dengan nama Pentakosta, di mana kita merayakan bahwa Allah memberikan rohnya kepada kita, di mana roh inilah yang menuntun kita dan mengawal kita selama kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, menikmati berkat-berkat Tuhan hingga sampai nanti kepada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi sesuatu implementasi dari iman kita untuk merayakan hari raya yang telah dicatatkan oleh Tuhan itu boleh kita laksanakan. Dan yang ketiga adalah hari raya Sukkot atau hari raya Pondok Daun. Hari raya Sukkot yang aspek
aspeknya adalah ada sebuah rumah yang dibangun dengan pondok-pondok yang dibangun dengan 3 dinding dan beratapkan daun-daun palem, semuanya terbuat dari daun, dan mereka tinggal di sana selama 7 hari di dalam Sukkot itu. Inilah yang disebut dengan perayaan pondok daun, perayaan pondok daun, untuk mensyukuri hasil-hasil panen yang telah diberikan oleh Tuhan. Mereka bersukaria, mereka bersukacita atas anugerah Allah, atas pemberian Tuhan itu, di mana hasil panen mereka boleh mereka nikmati selama 1 tahun. Mereka menanam, mereka menuai kembali. Adalah hasil-hasil panen yang dikumpulkan itu dirayakan di pondok-pondok yang kecil ini, dan semua keluarga, baik suami, istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga boleh bersama-sama merayakan itu di pondok-pondok itu, dan sekaligus mengingat betapa Tuhan telah menyertai mereka di padang gurun. Ketika mereka berada di padang gurun, mereka tinggal di pondok-pondok. Namun walaupun demikian, Tuhan hadir memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan berkat-berkatnya kepada mereka, sehingga mereka harus mengenang itu di dalam sukacita dan kegembiraan yang sangat luar biasa. Inilah yang dinamakan dengan perayaan pondok daun, perayaan yang dirayakan oleh umat Israel. Dan kita di dalam kehidupan kita, di dalam keberimanan kita merayakan itu di dalam Kristus Yesus, di mana Dialah puncak dari segala perayaan-perayaan yang kita yakini itu sebagai sumber dan alat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, lewat perayaan pondok daun ini, dan jika kita kenakan kepada tema kita, yaitu penyembahan dan persembahan kepada Tuhan, maka ada beberapa pesan-pesan yang mau disampaikan kepada kita di dalam minggu kita ini, di dalam keimanan kita. Yang pertama adalah bahwa kita pastilah bersukacita, bersukaria ketika kita beribadah kepada Tuhan, karena kita memahami bahwa kita hanya menyembah Tuhan satu-satunya di dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu. Di dalam setiap penyembahan kita itu berpusat kepada Tuhan. Artinya bukan berpusat kepada manusia. Karena dikatakan di ayat 12, 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu. Kata Tuhan Allahmu menjadi patokan dan ukuran atas apa yang dinyatakan di dalam setiap ibadah. Di dalam setiap ibadah, setiap ibadah kita harus berpusat kepada Tuhan. Berpusat kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah memanggil kita keluar dari perbudakan dosa, keluar dari segala pergumulan kita. Dan di dalam panggilan itu ada satu tujuannya, adalah untuk mendekatkan diri, memuji, memuliakan Tuhan lewat ibadah yang telah dan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan Yesus sangat jelas menyatakan itu ketika Dia katakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 ayat 8. Artinya kita harus mengoreksi bahwa selama ini ibadah-ibadah kita yang mungkin diwarnai oleh keinginan-keinginan manusia, keinginan-keinginan duniawi, lewat nas ini kita diarahkan untuk hanya berpusat kepada Tuhan. Ibadah kita hanya berpusat kepada Tuhan. Mungkin ada banyak orang di dalam penyembahan cenderung terpaku kepada enaknya musik, lagu-lagu dan nyanyian yang dinyanyikan, atau mungkin sibuk dan terlalu dikuasai oleh emosionalnya untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan di dalam ibadah. Contohnya melakukan selfie
atau main game atau lain sebagainya selama ibadah berlangsung, ini akan membuat suatu kerusakan di dalam ibadah kita. Kita akan kehilangan wawasan tentang Allah ketika kita diwarnai oleh keadaan-keadaan seperti ini. Maka lewat firman Tuhan ini kita dipanggil untuk berfokus kepada penyembahan kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberkati kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia datang kepada kita, maka fokus kita, tujuan kita, pikiran kita, dan seluruh peribadatan kita hanya tertuju kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, yang kedua dikatakan di sini, penyembahan itu harus diletakkan dalam sikap yang benar, yaitu penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita. Semua orang yang datang beribadah kepada Tuhan harus dengan penuh sukacita. Penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Di ayat 14 dikatakan di sini, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu. Engkau bersukaria. Tentu sekali, mungkin dalam kondisi kita saat ini seakan-akan kita sulit untuk bersukaria, bersukacita karena banyaknya persoalan, banyaknya pergumulan. Tapi ketika kita memasuki sebuah ibadah, tentu kita harus melepaskan semua persoalan itu, pergumulan itu yang membukakan hati kita dan mengubah dari dalam rasa sukacita kita kepada Tuhan. Karena beribadah tentu dengan rasa sukacita, pasti harus dipenuhi dengan sukacita. Memang ada orang yang datang ke gereja mungkin karena terpaksa, mungkin ada orang yang mengadakan ibadah mungkin karena kebiasaan atau karena aturan, sehingga ada kekecewaan dalam hatinya. Bukannya disuruh tanpa semangat, tidak ada gairah. Tetapi ketika kita datang ke hadirat Allah dengan penuh sukacita, maka penyembahan kita itu akan menjadi khusus, akan menjadi ceria, karena kita merasakan kehadiran Tuhan kita itu dengan penuh kegemparan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ada firman Tuhan yang datang memberkati kita, ada sukacita yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, menghangatkan jiwa kita, menghangatkan pikiran kita, menghangatkan hidup kita, sehingga kita beribadah penuh dengan sukacita dan disapa oleh firman Tuhan. Tentu ada penyematan, ada penghiburan, ada dorongan, semangat yang diberikan oleh firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu bersukacita, bersukaria. Ini adalah dasar dari sebuah ibadah, di mana kita ketika datang kepada Tuhan, kita dilimpahkan dengan rasa sikap kita, rasa syukur kita, dan penuh sukacita kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersukacita dalam kehidupan kita ini karena kita memahami bahwa Tuhan memberkati kita, dan apapun yang kita hadapi, masalah kita, pergumulan kita, tantangan kita, itu punya batas dan tidak lama dalam hidup kita. Itu hanya sementara. Tetapi di dalam kesementaraan itu kita diminta untuk terus bersukacita karena Tuhan menolong kita. Sama seperti umat Israel itu merayakan pondok daun di pondok-pondok yang terbuat dari daun-daun. Ini menggambarkan bahwa mereka mengalami kehidupan itu adalah kehidupan yang pahit itu dalam kehidupan yang sangat singkat, tidak terlalu lama. Pondok daun ini menandakan kesementaraan, hanya sementara, karena daun itu cepat sekali lahir dan membusuk. Ini menandakan bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini, yang sekarang hidup di dalam dunia ini, yang kita namakan sebagai Ahmadiyah, itu berarti bahwa hidup kita hanya sementara di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita punya keyakinan
dan punya kepercayaan bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal. Itulah sukacita kita. Maka ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, sakit penyakit, masalah dan tantangan, itu tidak akan bertahan lama. Itu hanya sementara. Dan kita boleh menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mereka merayakan pondok daun itu di pondok-pondok yang sangat sederhana. Itu berarti bahwa ibadah kita bukan terletak kepada sebuah kemewahan, bukan terletak kepada sebuah hebatnya tata ibadah kita, dan juga kenikmatan di dalam ibadah-ibadah itu, sehingga kita boleh bersuka cita. Tetapi di dalam ibadah yang sederhana pun, di tempat-tempat yang sederhana pun, kita boleh menikmati sukacita, kita dapat menikmati sukaria, karena Tuhan hadir memberkati kita. Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan membantu kita, menolong kita, sehingga kita dimampukan untuk boleh bersukacita di hadapan Tuhan kita itu. Jadi beribadah itu adalah bersukacita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kebersukaan cita kita itu tidak hanya dimiliki oleh diri kita sendiri, tetapi juga dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Dikatakan di sini Bapak Ibu saudara yang terkasih, engkau ini dan anakku laki-laki serta anakku perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu itu semuanya akan bersukacita. Jadi sukacita itu bukan hanya milik kita, tapi juga kita bagikan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena Tuhan memanggil kita bukan hanya menikmati anugerah berkatnya dalam kehidupan kita, tetapi kita membagikan anugerah berkat itu kepada orang lain, kepada sesama kita, berbagi dengan orang lain. Duka cita yang besar jika dibagikan dengan orang lain, maka duka cita itu akan semakin sedikit dan semakin habis. Tetapi sukacita yang besar jika dibagikan dengan orang lain akan menjadi sukacita yang semakin besar, karena semakin banyak orang yang bersukacita, semakin banyak orang yang menikmati sukacita itu. Jadi kita tidak rugi untuk membagikan sukacita itu kepada orang lain. Mari kita panggil dan kita libatkan orang lain untuk boleh bersukacita atas segala apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita ini. Perayaan pondok daun ini adalah musim sukacita Bapak Ibu, saudara-saudara. Maka bersiap-siaplah kita untuk meninggalkan duka cita, meninggalkan sakit penyakit, meninggalkan masalah tantangan pergumulan dalam kehidupan kita, untuk boleh masuk di dalam sukacita yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita bersukacita karena kita yakin, percaya Tuhan memberkati segala hasil panen kita, hasil ladang-ladang kita, hasil bisnis kita, hasil pekerjaan kita, hasil apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan, Dia akan memberkati itu. Dan itulah dasar kita untuk terus bersukacita atas pemeliharaan Tuhan yang kekal di dalam hidup kita. Itu yang kedua Bapak Ibu saudara, bahwa ibadah itu harus berada di dalam sukacita yang penuh di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah selain memberikan hati dengan penuh sukacita, kita juga dipanggil untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dikatakan di ayat 16-17, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di dalam ibadah pastilah ada sukacita dalam hal memberi kepada Tuhan. Ibadah dan persembahan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ibarat dua sisi mata uang logam yang tidak terpisahkan satu sisi dengan sisi yang lain.
Seperti itulah ibadah dan persembahan yang kita lakukan, yang kita imani dalam kehidupan kita. Ibadah kita adalah kesaksian iman kita kepada Tuhan, sekaligus persembahan kita adalah bagian yang terpisahkan di dalam ibadah itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jadi setiap kita mengadakan peribadatan kita kepada Tuhan tentu dibarengi dengan pemberian-pemberian, baik itu pemberian tubuh kita, hati kita, pikiran kita, seluruh apa yang ada pada kita, dan juga pemberian akan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Persoalannya sekarang adalah ada banyak orang yang mempunyai motivasi yang berbeda-beda dalam hal memberikan persembahan. Ada orang punya motivasi memberikan persembahan supaya Tuhan memberkati dia. Ada karena faktor kebiasaan. Kalau dia tidak memberikan persembahan, itu mungkin sesuatu yang fatal karena dia sudah biasa melakukan hal yang seperti itu. Dan ada juga orang yang memahami memberikan persembahan adalah dalam keadaan tabur tuai. Ada yang ditabur, ada yang dituai. Semakin banyak ditabur, semakin banyak dituai. Sehingga faktor-faktor inilah yang menggerogoti iman percaya. Ada banyak orang seperti itu. Itu tidak tepat. Itu sesuatu hal yang harus dirubah. Yang harus menjadi dasar kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan adalah kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya, yang diam di dalamnya. Tuhan yang mempunyai. Kesadaran yang seperti inilah yang dimiliki. Kalau kita dengarkan tadi dari episode itu, Markus 12 itu Bapak Ibu saudara berkasih tentang pemberian persembahan dari seorang janda miskin yang memberikan 2% dari uang yang dia miliki. Tuhan Yesus sangat memuji persembahan yang seperti ini. Mengapa dipuji? Karena Yesus tidak hanya melihat dari nilai uangnya, tetapi lebih dia melihat dari isi hati dari janda miskin ini dalam memberikan kepada Tuhan, Isi hatinya, kerelaannya, bahwa dia memberikan dari seluruh biaya hidupnya dalam satu hari. Tidak ada lagi yang mau dipertahankan, tapi semua dia berikan kepada Tuhan dengan kerelaan hati dan kemauan dan sukacita yang besar. Ada banyak orang yang memberi kepada Tuhan dari sisa-sisa, bukan dari apa yang disisihkan. Sisa-sisa beda dengan disisihkan. Disisihkan artinya mengambil lebih dahulu dan mempergunakan apa yang tinggal untuk dirinya. Sedangkan sisa-sisa adalah mengambil lebih dahulu untuk dirinya dan memberikan apa yang tinggal kepada yang lainnya. Jadi sisa-sisa tidaklah mempunyai manfaat di dalam persembahan kepada Tuhan. Tetapi jika kita menyisihkan dari sekian banyak apa yang kita miliki, apa yang telah diberikan oleh Tuhan, kita sisihkan untuk Tuhan lebih dahulu, baru kita pakai apa yang tinggal. Itulah persembahan yang diyakinkan dalam kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kepada Allah. Melalui perkataan ini Yesus mau mengajarkan agar kita bisa membedakan antara bagian Allah dan bagian kita. Itu kita pahami bahwa berkat itu datang dari Tuhan, dan segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan.
dan kita kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Jadi tentu sekali pemberian janda ini merupakan suatu pemberian yang sangat besar dibandingkan dengan pemberian orang-orang kaya yang hanya memberikan dari sisa-sisa yang dia miliki. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ini sangat menyenangkan bagi kita, karena kita diminta untuk bersukacita dan bersungguh-sungguh di dalam setiap hidup kita. Paulus mengatakan bahwa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi mengatakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Itulah kerinduan Tuhan dari kita semua, dan juga kesukaan kita, karena Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita, membebaskan kita dari kuasa maut, memberikan kita rohnya, menuntun kita sehingga kita dikuatkan, dimampukan dalam menghadapi segala pergumulan. Jadi tidak ada alasan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, untuk tidak bersukacita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan dalam kehidupan kita dengan kehadiratnya, dengan penuh sukacita, dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya dengan penuh sukacita pula. Karena itu kiranya firman ini memberikan pembaharuan dalam keimanan kita tentang mendekatkan diri kita kepada Tuhan di dalam rasa sukacita kita, dan memberikan segala hidup kita kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bernyanyi.